Di antara buku yang bagus yang bahas tentang sufiyah ada dua. Buku yang pertama yang saya anjurkan kepada para penuntut ilmu untuk membacanya adalah disertasi yang ditulis oleh Kiai Haji Said Agil Siraj yang judulnya Silatullah bil Kaun atau Silatul Kaun billah fi tasawuf al-falsafi dirasatan wa naqdan, yaitu tentang hubungan Allah dengan alam semesta dalam perspektif pandangan tasawuf falsafah, tasawuf filsafat, dirasah, yaitu mempelajarinya, dan juga naqdan, kritikan terhadap pemikiran ini. Ini adalah disertasi yang sangat baik ya menurut saya sudah baca juga, Masya Allah, buku yang sangat bagus yang ditulis oleh Kiai Haji Said Agil Siraj tentang tasawuf falsafi, ya, bagaimana keterkaitan sufiyah dengan filsafat Yunani dan yang lain. Demikian juga buku yang lain yang tulis baru-baru saja oleh Profesor Dr. Lutfullah bin Mulla Abdul Azim Khawjah, ya, judulnya Ta'rif Tasawuf Dirasatan Wasfiyah, ya. Ta'rif Tasawuf Dirasatan Wasfiyah. Ini buku juga komprehensif. Dia memandang sufiyah dari segala sisi. Adapun Kiai Haji Said Agil Siraj, beliau memandang dari sisi sufiyah falsafiyah, sufi yang ahli filsafat, yang terpengaruh dengan filsafat. Tapi kita akan mukaddimah terlebih dahulu. Saya ulangi poin-poin yang tadi saya sampaikan. Kemudian di antara juga dari akidah misalnya ada pemahaman Nur Muhammadi. Nanti akan kita singgung sebagaimana ditulis oleh Kiai Haji Said Agil Siraj. Tulisannya sangat bagus, sangat indah. Saya nasihatkan sekali lagi kepada para penuntut ilmu untuk baca buku tersebut. Buku tersebut banyak di internet, tinggal di download. Tulis Silatullah bil Kaun fi tasawuf falsafi dirasatan wa naqdan. Risalah S3 ya. Dan insyaallah dapat 2 jilid, dibaca bermanfaat, tidak buang-buang waktu baca buku itu. Itu buku saya baca dengan menyenangkan, saya baca dengan senang, baca satu paragraf demi paragraf, tulisan yang sangat indah ya. Di mana beliau menulis dengan bagus, banyak menukil perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, membantah orang-orang sufiyah. Masya Allah ya, tulisan yang sangat luar biasa. Kemudian misalnya juga ada pemahaman misalnya Muhammad Nur Muhammad. Nur Muhammad ini yang dipahami oleh Al-Hallaj, yang nanti kita singgung. Intinya Muhammad, yang mengatakan Muhammad ada dua, ada yang nurnya adalah azali, adapun jasadnya adalah muhdats baru, ya, yang dimana Nur Muhammad yang azali adalah sumber dari segala ilmu, dan ini seakan-akan zat pencipta Muhammad adalah azali, bahkan sebelum ada, mungkin nanti kita kalau dinukil oleh Syekh atau Kiai Said Agil Siraj dengan nukilan yang baik dari bukunya, perkataannya Al-Hallaj atau yang selainnya. Dan ini pemahaman yang akhirnya mengantarkan kepada semua agama sama. Di antara filosofinya, karena semua ilmu bersumber dari Nur Muhammad. Semua ilmu bersumber dari Muhammad, di antaranya ilmu-ilmu tentang agama-agama yang ada. Mau Yahudi, mau Nasrani, mau Majusi, semuanya Islam sama saja, sehingga mengantarkan kepada persamaan semua agama. Dan ini juga tentu sangat Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menjelaskan ada sufiyah yang kita tidak katakan menyimpang, tapi mereka berijtihad, yang dinamakan oleh Kiai Dr. Said Agil Siraj, bahwasanya semoga Allah menjaga beliau dalam kebaikan ya, bahwasanya sufiyah terbagi menjadi dua, ada sufiyah atau tasawuf falsafi dan tasawuf ilmi ya. Kata Dr. Agil Siraj, bahwasanya tasawuf terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan tasawuf al-ilmi atau amali, atau nanti kita cek lagi ya, tasawuf al-falsafi. Kemudian beliau menukil perkataan Ibnu Taimiyah bahwasanya sebagian orang-orang yang disebut dengan sufiyah, mereka berijtihad, mereka berusaha zuhud, mereka berusaha beribadah,
Ya, di antara mereka ada yang minas sabiqin, ya, ada di antara mereka minal muqtasidin, dan mereka tidak maksum, di antara mereka ada yang keliru, tapi intinya mereka sebagaimana yang lain mereka mujtahidin. Begitu kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala untuk membedakan tasawuf al-falsafi. Tasawuf falsafi yang berbahaya, yang terpengaruh dengan berbagai macam pemikiran, ya. Ini berkaitan dengan salah paham tentang sufiyah. Kemudian di antara urgensinya, kenapa ini banyaknya penyimpangan dalam sufiyah? Kenapa bisa muncul penyimpangan tersebut? Karena terpengaruhnya teman sufiyah dari berbagai macam pemikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Piranda Andirja adalah salah seorang ustadz salafi yang memuji kecerdasan Kiai Haji Said Aqil Siraj. Ustadz Piranda kali ini memuji buku yang ditulis oleh Kiai Haji Said Aqil Siraj, antara lain buku dengan judul Hubungan Allah dan Alam Semesta dalam Pandangan Tasawuf Filsafat. Menurut Ustadz Piranda, buku itu isinya sangat bagus dan baik sekali untuk dibaca bagi kita semua, khususnya para pencari ilmu. Ustadz Piranda juga mengatakan yang dinukil dari beberapa yang dibaca dalam buku itu bahwa semua ilmu bersumber dari satu Nur Muhammad dan pada akhirnya semua agama itu sama. Perlu diketahui bahwa buku Hubungan Allah dan Alam Semesta yang ditulis oleh Kiai Haji Said Aqil Siraj, buku itu adalah hasil dari deserasi Kiai Haji Said Aqil Siraj untuk mencapai gelar doktor di Fakultas Usuluddin jurusan Akidah Filsafat Universitas Ummul Qura, Mekah, Arab Saudi. Kiai Haji Said Aqil Siraj menjelaskan bahwa buku yang merupakan hasil disertasi itu telah diujikan di depan 3 guru besar, yakni Profesor Dr. Mahmud Ahmad Hafafi, Profesor Dr. Barokat Abdul Fattah Guida, dan Profesor Dr. Nafli Ulayan. Dan ketika itu Kiai Said mendapatkan predikat summa cum laude. Kiai Said pun pernah menjelaskan bahwa tradisi tasawuf dimulai oleh sufi besar, yakni Imam Junnun al-Misri, Syekh Abu Yazid al-Bustami, Abu Abdullah Husain bin Mansur al-Halaj, Abdul Qasim al-Baghdadi, Imam Ghazali, Syekh Asyahrawat al-Waqtui, dan Abu Ja'far al-Nifari. Lalu puncaknya adalah Syekhul Akbar Al-Kibritul Ahmar Khotamil Aulia Ibnu Arabi dan Ibnu Sabin. Para tokoh-tokoh tadi itu adalah ulama dan sufi besar yang telah memperkaya khazanah spiritual Islam sehingga menjadi kebanggaan bagi kita umat Islam. Menurut beberapa sumber, para orientalis barat pun telah banyak mengkaji pemikiran para ulama-ulama yang disebutkan tadi. Di antaranya Louis Massignon yang mempelajari Al-Halaj dan Arnold Nicholson yang mengkaji pemikiran Ibnu Arabi. Para pemikir orientalis dan ilmuwan barat sudah menggali khazanah wisdom spiritual yang dimiliki umat Islam, dan kita pun sebagai umat Islam kalau bisa jangan sampai ketinggalan. Bahkan kita banyak yang tidak tahu kalau Islam memiliki khazanah yang luar biasa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalam.